Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Salam sehat semuanya. Semoga para mahasiswa selalu dalam keadaan sehat walafiat, semangat ya mengikuti perkuliahan dimanapun kalian berada. Baik, hari ini saya akan memberikan mata kuliah pendidikan tema falsafah Pancasila. Baik, saya lanjutkan saja, namun sebelumnya saya akan membagikan materi. Nah, ini dia materi kita pada kali ini. Sharing saya. Kita akan berbicara mengenai falsafah Pancasila. Ya, apa itu mengenai falsafah Pancasila? Ada beberapa hal yang akan kita pelajari nanti. Yes, Swimmergain. Jadi kalau kalian para mahasiswa ternyata saat ini sudah melihat video saya atau sudah mendownload materi saya ucapkan terima kasih sekali. Ya, sudah mendownload materi saya di blog pribadi saya. Untuk saran, kritik, dan segala hal yang memang layak untuk saya perbaiki, silakan tuliskan di kolom komentar, baik di blog pribadi saya maupun di channel YouTube saya. Dan untuk kalian yang belum subscribe di channel YouTube saya, silakan segera subscribe ya. Oke, kita lanjutkan. Tujuan pembelajaran kita pada kesempatan kali ini adalah yang pertama, memahami pengertian Pancasila. Kemudian, mengetahui maksud dan tujuan mengenai pengertian falsafah Pancasila. Pancasila, saya kira sejak kalian para mahasiswa, sejak dini sekali, bahkan kalau dulu sudah ada PAUD misalnya, kalian sudah diberikan kata Pancasila itu pembelajarannya, baik materinya ataupun kata itu paling tidak kalian sudah pernah mendengar. Apa itu Pancasila? Ya ini ya ada 5 sila di dalamnya. Yang pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga persatuan Indonesia. Yang keempat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Semoga semua mahasiswa yang menonton video saya ini, saya doakan tidak ada yang tidak hafal Pancasila. Oke ya, ini adalah ideologi bangsa, jadi jangan sampai tidak hafal. Oke, yang mengaku orang Indonesia harus hafal. Arti kata dan dokumen penetapan. Pancasila itu berasal dari bahasa Sanskerta. Yang pertama panca itu berarti 5 dan sila itu berarti prinsip atau asas. Maka tadi di awal sebelum ini tadi saya berikan ada 5 sila di dalamnya ya yang menjadi ruh dari bangsa yang merdeka. Bangsa kita sudah merdeka ya. Nah, yang menjadi ruh ini adalah Pancasilanya. Sedangkan Pancasila itu sendiri disusun dengan berbagai tahapan, gitu ya, dengan berbagai rumusan. Rumusan yang pertama adalah dari Piagam Jakarta pada 22 Juni 1945. Kemudian dirumuskan yang kedua pada pembukaan Undang-Undang Dasar pada tanggal 18 Agustus 1945. Maka disebut sebagai UUD 45 atau Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian rumusan ketiga ini dilakukan pada saat Mukadimah Konstitusi Republik Indonesia Serikat. Jadi sebelum menjadi Indonesia, kita ini adalah sebuah negara republik yang berserikat gitu ya, yang disebut dengan RIS atau Republik Indonesia Serikat. Nah, di rumusan yang keempat ya, diadakan lagi
Mukadimah Undang-Undang Dasar sementara. Ini pada 15 Agustus 1950. Dan akhirnya, di rumusan yang kelima, rumusan kedua yang dijiwai oleh rumusan pertama. Rumusan yang pertama, maaf ini salah ketik, ya. Rumusan kedua, yakni pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, dijiwai oleh rumusan pertama pada saat Piagam Jakarta. Nah, ini merujuk pada Dekret Presiden tanggal 5 Juli 1959. Untuk sejarahnya, para mahasiswa bisa mengulas kembali, ya, membaca kembali mengenai Dekret Presiden 1959. Ini dia, akhirnya ditetapkanlah Pancasila, gitu. Unsur dan nilai yang digunakan Pancasila sebagai ruh perjuangan bangsa itu ada lima unsur dan nilai yang ada di dalamnya. Yang pertama adalah unsur ketuhanan. Dalam unsur ketuhanan ini, negara melindungi agama dan kepercayaan seluruh rakyat Indonesia tanpa diskriminasi. Oke ya, di Indonesia, negara melindungi sepenuhnya atas dasar ketuhanan yang Maha Esa. Maka masing-masing penduduknya memiliki agama dan kepercayaan, tidak masalah berbeda-beda, tetapi tetap dilindungi oleh negara, gitu. Hanya ada satu, gitu ya, satu orang satu agama atau kepercayaan. Kemudian yang kedua, unsur kemanusiaan berisi pengakuan, perlindungan, penegakan dan pemenuhan hak asasi manusia yang oleh PBB diartikan sebagai Common Standards of Achievement for all people and all nations. Jadi ini standar yang baku gitu ya untuk pengakuan, perlindungan, penegakan dan pemenuhan hak asasi manusia. Kemudian yang ketiga ada di dalamnya, dalam Pancasila ini adalah unsur persatuan. Persatuan sebagai formulasi dari nasionalisme yang ingin membangun masa depan bersama dalam suatu negara. Oke, yang keempat adalah unsur kerakyatan, merujuk pada proses dan mekanisme pengambilan keputusan di dalam negara yang bersifat demokratis. Oke ya, di Indonesia kita percaya bahwa negara kita adalah negara yang demokratis, dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Maka kedaulatan adalah milik rakyat Indonesia. Dan yang kelima, di dalam Pancasila ini ada unsur keadilan. Ya, keadilan harus menjadi prioritas dan hukum yang akan menjembatani tercapainya keadilan tersebut. Nah, di di sila yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia ini menjadi prioritas utama di negara hukum kita, gitu ya, supaya seluruh masyarakat yang ada di Indonesia ini mendapatkan keadilan yang sama, gitu. Baik, kita lanjutkan. Sejak proklamasi 17 Agustus 1945, bangsa Indonesia ini dikenal sebagai masyarakat dunia, ya, oleh masyarakat dunia, sebagai bangsa yang memiliki peradaban dan budaya yang luhur. Misalnya nih ya, budaya yang patut kita banggakan, Indonesia itu punya sifat gotong royong, punya sopan santun, ramah, menghargai orang lain, gitu ya. Yang barangkali bahkan tidak kita temukan di negara-negara yang lain selain Indonesia, gitu ya. Namun, sejak dimulainya era global, budaya asing ini masuk dan pelan-pelan mendesak budaya kita. Jadi seringkali budaya asing yang masuk ini tidak sejalan dengan budaya nasional atau budaya lokal kita. Sampai akhirnya sifat sopan santun, kemudian tadi yang saya sebutkan, ramah, gotong royong, ini tergerus dan berganti dengan arogansi, kemudian ada individualistis, ada ketidakpedulian, tidak peka, dan lain sebagainya. Gitu ya. Maka yang tadinya budaya ini kita bangga-banggakan,
dan akhirnya tergerus, terjadilah yang kita sebut dengan transisi budaya. Sangat disayangkan sebenarnya ya. Semoga nanti para mahasiswa yang ada di sini tidak masuk dalam transisi buruk. Kalau transisinya baik semuanya, saya rasa itu menjadi nilai tambah gitu ya. Tapi kalau transisinya ternyata adalah transisi buruk, ya ini akan menggerus citra dan budaya bangsa yang luhur itu tadi. Jangan sampai gitu ya. Baik, aspek pembangunan bernegara secara Pancasilais dalam perspektif negara hukum harus memenuhi kaidah yang berikut ini. Jadi pembangunan secara Pancasilais itu yang pertama harus dilakukan dari dalam Indonesia sendiri dengan modal dan kekayaan yang sudah dimiliki bangsa kita sendiri. Sebaiknya adalah seperti itu. Mengapa? Karena bangsa Indonesia ini ternyata dari Sabang sampai Merauke kita sudah pahami bahwa kekayaan baik alam maupun kekayaan sumber daya manusianya tidak terhingga gitu ya. Sangat kaya, sangat banyak potensinya. Maka jika memang kita bisa dengan modal dan kekayaan bangsa sendiri, maka pembangunan negara hukum di Indonesia dapat kita tegakkan gitu. Kemudian yang kedua, Pancasila telah mengisyaratkan secara jelas bagaimana negara hukum kita harus dibangun melalui kekayaan kita untuk bersatu ya, bukan individualisme sesaat yang akan menimbulkan kekecewaan seutuhnya. Nah, karena para mahasiswa ini banyak yang uh, masih muda gitu, hati-hati jika memang masing-masing muncul sifat individualistisnya, ingat kembali bahwa ruh kita adalah Pancasila gitu. Pancasila mengajarkan kita untuk bagaimana bisa menjiwai kehidupan berbangsa dan bernegara yang lebih baik lagi. Ada 5 sila di dalamnya dan itu yang seharusnya diterapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kemudian yang ketiga, dibutuhkan sebuah rekomendasi agar segera mempraktikkan kembali budaya berpancasila untuk menunjukkan karakter Indonesia di mata dunia. Ya, dalam hal sistem pendidikan nasional misalnya, budaya Indonesia yang multi etnis, etnisnya banyak maksudnya gitu, sehingga mampu yang dikatakan lost generation ini jika terjadi misalnya tadi di awal kita sudah bahas sedikit tentang transisi budaya gitu ya. Hal-hal budaya-budaya yang baik-baik yang akhirnya tergerus akan menimbulkan hilangnya generasi gitu. Generasi yang baik maksud saya. Maka yang muncul ketika transisi budaya ini kok lebih cenderung ke negatif, maka yang muncul adalah hilangnya generasi-generasi muda yang menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila. Tapi jika kita memperbaiki sistem pendidikan nasional misalnya, kemudian multi etnis juga diperbaiki, maka lost generation yang akan hilang begitu akan segera terganti dengan generasi-generasi yang maju, yang futuris, yang selalu terbarukan gitu ya. Baik, posisi Pancasila. Nah, ini dia. Posisi Pancasila merupakan dasar bagi negara kita untuk menampilkan ciri fisik sebagai sebuah negara hukum yang bertujuan untuk membahagiakan seluruh rakyatnya. Maka Pancasila itu di negara kita dijadikan sebagai dasar negara. Itu ya. Ini dia posisi Pancasila kita. Kita masuk ke bahasan yang kedua mengenai Pancasila sebagai filsafat. Pernah mendengar kata filsafat ya? Atau barangkali ini pertama kali? Ya, filsafat itu berasal dari kata filosofia, bahasa Yunani juga, dari dua kata, philo atau philos atau philein, dan sophia. Philo atau philos
atau philein itu ya diartikan sebagai cinta atau pecinta atau mencintai. Sedangkan Sophia itu diartikan sebagai kebijakan, kearifan, hikmah, hakikat kebenaran. Nah ini pertama kali diberikan ya apa ini pembelajaran tentang filsafat ini oleh Pythagoras tahun 582 sampai 496 sebelum Masehi. Sudah ada teori tentang filsafat. Maka sebenarnya yang diartikan oleh Pythagoras, pengertian dari filosofia atau filsafat itu adalah cinta pada kebijaksanaan atau kebenaran yang hakiki. Oke, masih agak sulit dipahami. Berpikir sedalam-dalamnya terhadap sesuatu secara metodik, secara sistematik, menyeluruh dan universal untuk mencari hakikat sesuatu. Nah ini dia. Oke, mungkin beberapa masih banyak yang berpikir-pikir lagi apa sih maksudnya gitu ya. Ya, kita akan bahas sedikit. Filsafat ini muncul dari 3 hal ya yang mendorong manusia tentunya. Kok akhirnya ada teori tentang filsafat itu dari mana sih? Yang pertama, manusia itu muncul rasa heran atau keheranan. Nah, rasa heran itu akan mendorong seseorang untuk menyelidiki tentang sesuatu. Misalnya, ketika melempar bola, mengapa jatuhnya ke bawah? Itu tadinya manusia juga heran ya di awal. Ketika ada apel jatuh dari pohon, mengapa jatuhnya ke bawah? Ternyata setelah diselidiki, dari rasa heran ini diketahui, oh bumi itu punya gaya gravitasi, maka jatuh selalu ke bawah gitu. Yang kedua, hal yang mendorong manusia untuk berfilsafat adalah kesangsian. Sikap ini sangat berguna untuk menemukan titik pangkal yang kemudian tidak disangsikan lagi. Sangsi atau ragu-ragu gitu. Kalau seseorang atau manusia sudah sangsi terhadap sesuatu, maka dia akan segera mencari bukti, begitu ya, mencari buktinya sehingga dia bisa tidak sangsi lagi. Kemudian yang ketiga, adanya kesadaran akan keterbatasan. Manusia itu menyadari bahwa dirinya sangat kecil dan lemah, terutama bila dibandingkan dengan alam di sekelilingnya. Ini sebagai contoh ya, misalnya para mahasiswa naik pesawat kemudian melihat di bawah rute kita di bawah sana ketika sedang ada di dalam pesawat itu bahkan manusia pun tidak kelihatan, bangunan pun akan kelihatan sangat kecil sekali gitu ya. Maka disinilah ketika manusia merasa sadar akan keterbatasannya, manusia ini akan mencoba mencari tahu kemudian menyelidiki sesuatu. Ini dia. Filsafat sebagai kegiatan olah pikir manusia menyelidik objek yang tidak terbatas yang ditinjau dari sudut isi atau substansinya. Itu dapat dibedakan menjadi dua. Yang pertama adalah objek material filsafat dan yang kedua adalah objek formal filsafat. Objek material filsafat membahas atau mencakup segala sesuatu baik yang bersifat material secara konkret ya, seperti manusia, alam, benda, binatang dan lain-lain. Oke. Maupun sesuatu yang bersifat abstrak spiritual. Itu juga masuk dalam objek material filsafat. Misalnya nilai-nilai, ide, kemudian ada ideologi, ada moral, ada pandangan hidup, dan lain sebagainya. Jadi untuk ide-ide, ideologi, kemudian ada pandangan hidup, ini bersifat abstrak, bersifat spiritual, dan menjadi objek material filsafat. Nah, yang kedua ada objek formal filsafat. Objek formal filsafat ini adalah berupa cara pandang.
cara pandang seseorang terhadap objek material yang tadi sudah kita bahas, ya, objek materialnya. Cara pandang seseorang mengenai alam, mengenai benda, mengenai moral, mengenai pandangan hidup, dan lain-lain. Itu adalah objek formalnya. Nah, sudut pandangnya, filsafat ini ada beberapa cabang. Yang pertama adalah metafisika. Metafisika membahas tentang hal-hal yang bereksistensi di balik fisik yang meliputi bidang misalnya ontologi, membicarakan teori sifat dasar dan ragam kenyataan. Kemudian ada kosmologi yang membicarakan tentang teori umum mengenai proses kenyataan, dan antropologi atau ilmu tentang manusia. Kemudian cabang filsafat yang berikutnya adalah epistemologi. Epistemologi ini adalah pikiran-pikiran dengan hakikat pengetahuan atau kebenaran. Nah, oke, saya lanjutkan dulu. Yang ketiga ada metodologi. Metodologi ini adalah ilmu yang membicarakan cara atau jalan untuk memperoleh pengetahuan. Kemudian ada logika. Logika ini membicarakan tentang aturan-aturan berpikir agar dapat mengambil kesimpulan yang benar. Yang kelima ada etika. Etika ini membicarakan hal-hal yang berkaitan dengan tingkah laku manusia tentang baik dan buruk. Jadi semua baik buruk perilaku dari manusia itu masuk dalam ranah pembicaraan etika. Dan yang terakhir ada estetika, membicarakan hal-hal yang berkaitan dengan hakikat keindahan. Semua hal tentang keindahan ini masuk dalam estetika. Baik, saya lanjutkan lagi. Ada beberapa aliran filsafat, ya, yang di sini saya tuliskan ada 3, yakni aliran materialisme, kemudian aliran idealisme atau spiritualisme, dan yang ketiga adalah aliran realisme. Ya, kita bahas sedikit mengenai aliran-aliran ini. Yang pertama adalah aliran materialisme. Aliran ini mengajarkan bahwa hakikat realitas dari kesemestaan, alam semesta ini ya maksudnya, termasuk makhluk hidup dan manusia adalah materi. Jadi materinya adalah makhluk hidup dan manusia. Kemudian, semua realitas itu ditentukan oleh materi, misalnya benda ekonomi, kemudian makanan, gitu ya, dan terikat pada hukum alam, yaitu hukum sebab akibat atau kausalitas yang bersifat objektif. Ini dia untuk aliran materialisme, ya, yang menjadi fokus adalah materi atau bendanya, gitu. Kemudian di aliran idealisme atau spiritualisme, aliran ini mengajarkan bahwa ide dan spirit manusia yang menentukan hidup dan pengertian manusia. Jadi hakikat diri dan kenyataan alam semesta ini hakikatnya adalah akal budi. Ya, yang menjadi objeknya adalah ide dan spirit gitu dari manusia. Kemudian ada aliran realisme, realitas kesemestaan, terutama kehidupan, itu bukanlah benda atau materi semata. Realitas adalah panduan benda atau materi dan jasmania dengan non-materi, berupa spiritual, kemudian ada jiwa, ada juga rohaniahnya. Jadi intinya sebenarnya, menurut aliran realisme ini, realitas itu adalah sintesis antara jasmaniah dan rohaniah, materi dan non-materi, gitu ya. Penggabungan gitu, penggabungan antara jasmani rohani, materi dan non-materi. Cara realnya seperti itu. Ya, oke, kita masuk tentang Pancasila sebagai sistem filsafat. Kita sudah sedikit mempelajari tadi
mengenai filsafat itu apa, dan sekarang kita belajar tentang Pancasila sebagai sistem filsafat. Pancasila sebagai jati diri bangsa Indonesia. Ini adalah poin pertama yang kita bahas dari Pancasila sebagai sistem filsafat. Materinya adalah mengenai nilai-nilai dalam Pancasila yang sudah ada dan hidup sejak zaman dulu yang tercermin dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kalau para mahasiswa sebenarnya bisa menyadari gitu ya, setiap tingkah laku, setiap kegiatan yang dilaksanakan di kehidupan sehari-hari itu sebenarnya sudah sedikit banyak mencerminkan nilai-nilai dalam Pancasila. Gitu. Ya. Kemudian yang kedua, rumusan kesatuan sila-sila Pancasila sebagai suatu sistem. Nah, ini yang kita pelajari bahwa Pancasila atau 5 sila itu sudah tergabung menjadi satu sistem. Apa itu sistem? Sistem adalah suatu kesatuan bagian-bagian yang saling berhubungan, saling bekerja sama untuk satu tujuan, dan secara keseluruhan merupakan suatu kesatuan yang utuh. Oke, semoga bisa dipahami. Dikatakan kesatuan yang utuh itu karena Pancasila menjadi satu pandangan hidup, gitu ya, menjadi satu ruh kehidupan berbangsa dan bernegara. Tidak bisa dipisahkan. Ciri-cirinya, jika dikatakan sistem, maka yang pertama adalah merupakan suatu kesatuan dari bagian-bagian. Kemudian, bagian-bagian tersebut mempunyai fungsi sendiri-sendiri. Kemudian yang ketiga, saling berhubungan dan saling ketergantungan. Yang keempat, kesemuanya dimaksudkan untuk mencapai suatu tujuan bersama atau tujuan sistem. Kemudian yang kelima, terjadi dalam suatu lingkungan yang kompleks. Secara ciri-ciri yang sudah diberikan, maka Pancasila ini masuk ke dalam sistem gitu ya. Maka dikatakan seperti sebelumnya, ini dia rumusan kesatuan sila-sila Pancasila itu dikatakan sebagai suatu sistem sehingga saling berhubungan dan saling bekerja sama untuk satu tujuan tertentu. Oke, yang ketiga, susunan kesatuan sila-sila Pancasila yang bersifat organis. Isi sila-sila Pancasila pada hakikatnya merupakan suatu kesatuan peradaban, dalam arti setiap sila merupakan unsur atau bagian mutlak dari kesatuan Pancasila. Poin-poinnya atau inti pokoknya yang lebih mudah gitu ya, bahwa setiap sila itu tidak bisa berdiri sendiri-sendiri terlepas dari sila-sila yang lainnya. Kemudian di antara sila satu dan lainnya tidak saling bertentangan. Oke. Ini dia. Jadi sifatnya organis. Tidak dapat berdiri sendiri. Yang keempat, susunan kesatuan yang bersifat hierarkis dan berbentuk piramidal. Susunan sila-sila Pancasila menunjukkan suatu rangkaian tingkatan luas dan isi sifatnya dari sila-sila sebelumnya atau di atasnya. Dengan demikian, dasar susunan sila-sila Pancasila mempunyai ikatan yang kuat pada setiap silanya, sehingga secara keseluruhan Pancasila merupakan suatu keseluruhan yang bulat atau utuh. Gitu ya. Sifatnya hierarkis. Seperti apa? Ini dia. Jadi saya ibaratkan ini adalah satu piramida gitu ya. Yang paling bawah katakanlah sila kelima, kemudian sila keempat, sila ketiga, sila kedua, dan sila pertama gitu ya. Ini membentuk sebagai piramid gitu secara hierarkis. Jadi secara berurutan dan tidak bisa dilepas satu sama lain. Dan yang kelima, perumusan hubungan kesatuan sila-sila Pancasila saling mengisi dan saling mengkualifikasi.
setiap sila terkandung nilai keempat sila yang lainnya. Percaya atau tidak, maka yang terjadi adalah seperti itu. Dengan kata lain, dalam setiap sila Pancasila senantiasa dikualifikasi oleh keempat sila lainnya. Oke, saya berikan contoh bahwa di satu sila ini akan terkait dengan keempat sila yang lainnya. Misalnya sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Ya, contohnya adalah para mahasiswa sekalian sudah diperkenankan dan bahkan dilindungi oleh negara untuk menganut salah satu agama. Oke, saya sebut salah satu agama, misalnya Islam. Para mahasiswa sudah menganut agama Islam, misalnya. Itu sudah terkandung sila yang pertama. Sila yang kedua, ternyata mengajarkan kemanusiaan yang adil dan beradab, bahwa ketika kita menganut agama Islam, kita tidak apa namanya ya, kita juga diperkenankan untuk bisa berteman begitu dengan teman lain yang memiliki agama tidak sesuai dengan kita atau tidak sama dengan agama kita. Agama, maaf, negara ternyata tidak mempermasalahkan mengenai kepemilikan hak asasi manusia beragama. Nah, dan ini masuk di sila kedua. Kemudian, sila yang ketiga, Persatuan Indonesia. Di Indonesia, apapun agama kalian, gitu, negara tidak mempermasalahkan untuk bagaimana bisa bersatu padu. Misalnya, untuk di kehidupan sehari-hari, ketika ada acara atau kegiatan di lingkungan bersih-bersih masjid atau tempat ibadah, begitu, saya rasa orang yang beragama bukan Muslim atau bukan Islam pun tetap diizinkan untuk ikut serta dalam kegiatan bersih-bersih itu, gitu ya. Dan semakin banyak orangnya, maka semakin cepat untuk bisa selesai, ya kan? Persatuan Indonesia ada di dalamnya. Kemudian yang keempat, ternyata nilai dari sila keempat pun ada ketika kita diperkenankan untuk menganut salah satu agama, gitu. Katakanlah dalam satu pertemuan, gitu ya, dalam satu pertemuan di sana ternyata tidak hanya terdiri dari satu agama saja. Saya contohkan pemilihan ketua RT misalnya, maka setiap warga RT-nya punya kesempatan untuk bermusyawarah di dalamnya, untuk menentukan siapa ketua RT-nya, tanpa memandang apa agamamu dan apa agamaku, gitu ya. Dan yang terakhir, keadilan sosial. Nah, ini ditunjukkan juga ternyata di setiap kehidupan kita berbangsa dan bernegara, gitu, tidak tidak ada istilahnya apa ya, diskualifikasi atau disintegrasi atau tidak ada pertentangan dari agama-agama tertentu, gitu. Semuanya diberikan kesempatan, masyarakat ini diberikan kesempatan untuk adil, ya, diberikan keadilan. Bagaimana caranya untuk bisa, misalnya tadi mengikuti kerja bakti bersama, maka tidak ada satu orang pun yang tidak diizinkan untuk tidak ikut, gitu. Semuanya punya kesempatan yang sama. Oke, ini salah satu contoh bahwa di satu sila saja itu terkandung nilai keempat sila yang lainnya. Kesatuan sila-sila Pancasila sebagai suatu sistem filsafat ini memiliki beberapa aspek. Yang pertama adalah aspek ontologis. Ya, ontologi adalah bidang filsafat sebenarnya yang yang menyelidiki makna yang ada atau eksistensi dan keberadaan. Bagaimana sumber adanya, kemudian jenis adanya, kemudian ada hakikat ada, termasuk ada alam, ada manusia, metafisika, dan kesemestaan atau kosmologi.
Nah, dasar ontologi Pancasila kita adalah manusia yang memiliki hakikat mutlak monopluralis, gitu ya. Oleh karenanya disebut juga sebagai dasar antropologis. Ya, masih ingat tadi antropologi adalah ilmu yang mempelajari mengenai manusia, gitu, budaya manusia. Kemudian yang kedua ada aspek epistemologi. Epistemologi adalah bidang atau cabang filsafat yang menyelidiki asal, kemudian syarat, susunan, metode, dan validitas ilmu pengetahuan. Pancasila sebagai suatu sistem filsafat pada hakikatnya adalah suatu sistem pengetahuan, suatu sistem cita-cita atau keyakinan-keyakinan yang kita sebut sebagai belief system, sehingga telah menjelma menjadi ideologi, mengandung 3 unsur. Oke, ideologi ini mengandung 3 unsur, yakni logos, kemudian pathos, dan ethos. Logos ini adalah semua yang berhubungan dengan rasionalitas atau penalaran. Kemudian pathos adalah yang berhubungan dengan penghayatan, dan ethos ini adalah yang berhubungan dengan kesusilaan. Dan yang ketiga, ada yang disebut dengan aspek aksiologi. Aksiologi ini sendiri adalah cabang filsafat yang menyelidiki makna nilai. Jadi tentang nilai-nilai gitu ya, tentang sumber nilai, jenis nilainya, atau bahkan tingkatan nilai dan hakikat nilai, termasuk di dalamnya adalah estetika, etika, kemudian ada ketuhanan dan agama. Ini masuk dalam aksiologi. Aksiologi mempunyai arti nilai, kemudian manfaat, pikiran, dan atau ilmu atau teori. Yang menurut Bremel, aksiologi adalah cabang filsafat yang menyelidiki pertama, tingkah laku moral yang berwujud etika. Kemudian, ekspresi etika yang berwujud estetika atau seni dan keindahan. Dan yang ketiga adalah sosiopolitik yang berwujud ideologi. Ya, oke ya, ini masuk dalam aspek aksiologi. Nilai-nilai Pancasila menjadi dasar dan arahan keseimbangan antara hak dan kewajiban. Jadi apabila memahami nilai-nilai dari sila-sila Pancasila, akan terkandung beberapa hubungan manusia yang melahirkan keseimbangan antara hak dan kewajiban. Beberapa yang saya tuliskan di sini ada hubungan vertikal, ada hubungan horizontal, dan hubungan alamiah. Hubungan vertikal itu antara manusia dengan Tuhannya, kemudian hubungan horizontal adalah manusia dengan manusia, dan hubungan alamiah itu yang terjadi secara alami seluruh makhluk hidup dan Tuhan secara alamiah, gitu ya. Sehingga kesimpulan yang bisa diperoleh dari filsafat Pancasila adalah Pancasila memberikan jawaban yang mendasar dan menyeluruh atas masalah-masalah asasi tentang filsafat, tentang negara Indonesia. Ya, selanjutnya kita bicara tentang Pancasila sebagai ideologi berbangsa dan bernegara. Setiap bangsa dan negara itu ingin berdiri kokoh, saya rasa. Ya, tidak terkecuali Indonesia. Tidak mudah terombang-ambing oleh kerasnya persoalan hidup berbangsa dan bernegara. Tidak terkecuali negara Indonesia yang menjadi titik pangkalnya. Negara yang ingin berdiri kokoh dan kuat perlu memiliki ideologi negara yang kokoh dan kuat pula. Sehingga tanpa ideologi yang kokoh, maka bangsa dan negara dipastikan akan rapuh. Oke. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia. Pengertian ideologi itu berasal dari kata Yunani, yakni iden, yang berarti melihat, atau idea, yang berarti raut muka, perawakan, gagasan buah pikiran, dan kata logi yang berarti ilmu atau ajaran. Sehingga
ideologi ini diartikan sebagai ajaran atau ilmu tentang gagasan dan buah pikiran. Pengertian Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara. Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara ini tidak lain kita memiliki ideologi terbuka. Pancasila sebagai ideologi terbuka artinya nilai-nilai dasar Pancasila bersifat tetap, namun dapat dijabarkan menjadi nilai instrumental yang berubah dan berkembang secara dinamis dan kreatif sesuai dengan kebutuhan perkembangan masyarakat Indonesia. Ini sedikit kita mengulik kembali ya tentang perjalanan Pancasila sebagai ideologi dari masa ke masa. Berawal dari sidang pleno BPUPKI yang pertama yang diadakan tanggal 28 Mei 1945 hingga 1 Juni 1945. Ketika itu, Dr. Rajiman Widyodiningrat dalam pidato pembukaannya, ya beliau ini adalah Ketua BPUPKI, gitu, mengajukan pertanyaan kepada seluruh anggota sidang mengenai dasar negara apa yang akan dibentuk untuk Indonesia. Nah, berawal dari sini, maka diadakan runtutan-runtutan, gitu, seperti tadi di awal, rumusan-rumusan tertentu yang akhirnya membuahkan Pancasila sebagai ideologi negara. Kemudian pada tanggal 1 Juni 1945 secara eksplisit ya waktu itu adalah presiden pertama kita Insinyur Soekarno ini mengemukakan gagasan beliau mengenai dasar negara Indonesia dalam pidatonya yang berjudul Lahirnya Pancasila. Ini dia yang pertama kali. Kemudian melihat pada perkembangan perumusan Pancasila sejak 1 Juni sampai 18 Agustus 1945, akhirnya dapat diketahui bahwa Pancasila ini mengalami perkembangan fungsi yang pada tanggal 1 dan 22 Juni Pancasila dirumuskan oleh Panitia 9 dan disepakati oleh sidang pleno dari BPUPKI yang merupakan modus kompromi antara kelompok yang memperjuangkan dasar negara nasionalisme dan kelompok yang memperjuangkan dasar negara Islam. Oke. Sehingga pada tanggal 18 Agustus 1945, Pancasila yang dirumuskan kembali oleh PPKI berkembang menjadi kompromi antara kaum nasionalis, Islam, dan Kristen Katolik dalam hidup bernegara kita. Ya, ini perjalanan dari masa ke masa. Pancasila sudah bukan lagi merupakan kompromi atau titik temu bagi semua ideologi. Dikarenakan Pancasila telah dimanfaatkan sebagai senjata ideologis untuk melegitimasi tuntutan Islam bagi pengakuan negara atas Islam yang kemudian pada rentang tahun 1948 sampai 1962 terjadi pemberontakan Darul Islam terhadap pemerintahan pusat. Nah, ini tidak kita bahas secara spesifik di sini, tapi para mahasiswa bisa mencari literatur yang lebih lagi mengenai pemberontakan ini. Gitu ya. Ya, saya lanjutkan. Setelah pemberontakan berhasil ditumpas, maka atas desakan Ahana Sution pada 5 Juli 1959, Insinyur Soekarno akhirnya mengeluarkan dekret presiden untuk kembali pada Undang-Undang Dasar 1945 sebagai satu-satunya konstitusi legal Republik Indonesia. Dan pemerintahannya dinamai dengan demokrasi terpimpin. Oke, gitu ya. Selanjutnya, pada masa Orde Baru, Soeharto mengambil Pancasila sebagai dasar negara dan ini merupakan cara yang paling tepat untuk melegitimasi kekuasaannya. Maka sudah jelas di sini Pancasila dijadikan sebagai dasar negara Indonesia.
Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara Indonesia di dalamnya merupakan nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan yang tadi di awal sudah sempat saya sampaikan sebagai rumusan Pancasila, gitu ya. Nilai-nilai Pancasila bersifat objektif dan subjektif. Fungsi Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara Indonesia. Yang pertama adalah memperkokoh persatuan bangsa. Yang kedua adalah mengarahkan bangsa Indonesia menuju tujuannya. Yang ketiga adalah mengembangkan identitas bangsa. Kemudian yang keempat menjadi standar nilai dalam melakukan kritik. Ya, kritik apapun yang dilakukan, maka sebagai warga Indonesia kita akan melihat atau mengacu kembali pada Pancasila. Gitu. Dan kesimpulannya, Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara Indonesia itu sangat penting karena ideologi merupakan alat yang paling ampuh untuk menciptakan negara Indonesia yang kokoh, bermartabat, dan berbudaya tinggi. Jadi, ini materi kita pada kesempatan kali ini. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi untuk para mahasiswa yang sudah mendownload materi saya, ya. Dan silakan bisa bertanya, kemudian mengajukan pernyataan juga, gitu ya, bagi para mahasiswa yang sekiranya tidak sepakat atau ingin menyanggah dari materi yang sudah kami berikan, silakan bisa mengirim surel ke alamat yang sudah saya tuliskan ini. Oke? Atau para mahasiswa juga bisa masuk memberikan komentar di blog pribadi saya yang sudah saya tuliskan ini juga. Jadi, saya rasa diskusi untuk selanjutnya akan lebih baik begitu ya. Kita lanjutkan di sesi diskusi tidak hanya di blog, tapi juga di email dan bahkan di classroom masing-masing mahasiswa. Ya, saya rasa semuanya sudah masuk di Google Classroom ya. Baik, terima kasih kalau begitu. Dan para mahasiswa, ini kesempatan kita pada kali ini membicarakan mengenai falsafah Pancasila. Saya harapkan semoga bisa bermanfaat gitu ya, bisa diambil eh, apa namanya ya, sebagai tatanan, sebagai acuan dalam berperilaku sehari-hari, selalu merujuk kepada Pancasila karena negara kita adalah negara Pancasila yang berideologi, punya tatanan gitu ya, sehingga tidak asal melangkah gitu saja. Baik, untuk kesempatan kali ini saya ucapkan terima kasih karena sudah mampir ke channel saya dan juga sudah membuka blog pribadi saya, mengunduh materi. Semoga di kesempatan berikutnya para mahasiswa diberikan kesehatan, kemudian kemampuan untuk memahami lebih lagi dan kita belajar bersama. Untuk kritik dan saran saya tunggu segera untuk kritik dan sarannya sehingga saya bisa memperbaiki lebih baik lagi untuk sistem pembelajaran di mata kuliah PKN ini. Oke, kalau begitu saya tutup, saya akhiri untuk pembelajaran kita pada kesempatan kali ini. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See ya. Yuk subscribe dan bunyikan loncengnya ya. Tunggu video selanjutnya.